Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irnanta. Ini luang waktunya ya? Iya, luang. Kebetulan ini ada 1 jam kosong. Baik, jadi kebetulan sekali kita bisa berbincang-bincang. Yang intinya adalah saya ingin melihat bagaimana Bu Desita dalam proses pembelajaran di kelas. Bukan untuk tujuan apa-apa, cuma kita nanti bisa saling sharing. Mungkin dari pembelajaran Bu Desita ada hal baru yang belum saya ketahui, yang menarik, yang bagus untuk saya terapkan di pembelajaran saya di kelas saya. Nanti kita saling bisa bertukar pengalaman, bisa sharing beberapa informasi dan apa yang kita lakukan masing-masing di pembelajaran kita. Iya, baik Pak Irnanta. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya minta untuk dijawab Bu Desita. Yang pertama, nanti kita kira-kira merencanakannya kapan ya? Itu untuk saya bisa nanti melihat bagaimana Bu Desita mengajar di kelas kira-kira. Hari Selasa pada jam pertama ya Pak. Jam ya, pertama. Itu kebetulan saya mengajar di kelas 7E Ya. yang dimana siswanya memang sudah menuju bab itu. Nanti saya mau betul. mengajar tentang baca tulis aksara Jawa. Ya, berarti hari Selasa ya. Nggih. Hari Selasa, kemudian kelas 7E. Kelas 7D. Oh, 7D. Nggih, maaf 7D. 7D jam pertama. Jam pertama dan Oke, kedua. jam pertama dan kedua, 2 jam ya. Baik. Nah, di kelas 7D itu jam pertama dan kedua, kira-kira nanti Bu Desita menyampaikan tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan pembelajarannya itu nanti peserta didik mampu membaca dan menulis aksara Jawa 1 paragraf. Begitu, Satu ya. paragraf itu kira-kira 6 kalimat atau 6 baris. Ya. Iya. Kemudian rencananya yang nanti akan dicapai dalam pembelajaran itu kira-kira nanti apa? Tujuannya ya Pak ya, rencana bagaimana? Iya, Pak? rencana pembelajarannya. Rencana pembelajarannya nanti siswa mendapatkan materi mulai dari dasar dulu. Untuk aksara Jawa itu kan jumlahnya ada 20. Iya. Yang jelas siswa nanti kita akan berdiskusi antara saya dengan siswa dengan metode tanya jawab tentunya, berapa jumlah aksara Jawa, kemudian bagaimana cara membacanya, ada ciri-ciri khusus dari aksara Jawa tersebut supaya siswa itu lebih mudah untuk menghafal. Karena mau tidak mau nanti memang tujuan akhir dari pembelajaran aksara Jawa adalah siswa mampu hafal 20 aksara tersebut sehingga mampu menulis serta membaca beberapa teks yang bertuliskan aksara Jawa. Baik. Nah, kira-kira model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran dan mungkin penggunaan media yang Bu Desita pilih sebagai strategi pembelajaran untuk pokok bahasan itu apa? Untuk model sesuai dengan modul ajar yang saya buat, ini saya menggunakan modul ajar kurikulum Merdeka Belajar tentang materi pokoknya membaca dan menulis aksara Jawa. Untuk model pembelajarannya nanti problem based learning Pak, atau PBL. Iya. Oke. Terus Metode yang saya gunakan nanti ya ada diskusi, kemudian tanya jawab dengan siswa, kemudian yang terakhir itu nanti penugasan. Dan penugasan ini nanti ada penilaian pengetahuan dan penilaian praktek. Untuk penilaian praktek nanti langsung membaca dan menulis aksara Jawa. Kemudian untuk pengetahuan nanti melalui Google Form ada 10 soal tentang pengetahuan aksara Jawa. Begitu. Baik. Kemudian penyampaian Bu Desita nanti ke anak mungkin bisa ditunjang dengan media kira-kira apa? Oh iya, media yang paling utama yang saya gunakan ini nanti adalah media Salindia atau PPTX atau PowerPoint yang berisi tentang belajar aksara Jawa mulai dari dasar, kemudian dia mengetahui berapa jumlah aksara Jawa yang ada di aturan Sriwedari, kemudian siswa juga dilanjutkan ke aksara Jawa yang memiliki sandangan atau aksara Jawa bersandangan. Kan itu kan aksara Jawa kan memang hurufnya a semua. Ono caroko doto sawolo podo jayonya mogo botongo, supaya bisa menjadi ada suara a i u e o kan tentunya harus diberi sandangan.
Ya, ada sandangan swara, sandangan Panyi Kekwondo, dan sandangan Wianjono. Itu nanti juga harus diketahui oleh peserta didik, tentunya dengan saya tayangkan di PPTX atau Salindia. Jadi nanti anak akan mengetahui bagaimana aksara tersebut bisa dibaca A, bisa dibaca I, U, E, O, atau lain sebagainya. Jadi nanti bisa menulis satu paragraf dengan bukan hanya A saja suaranya, bisa berubah-ubah suara kalimat tersebut, begitu. Baik, kemudian kemungkinan sumber-sumber yang Bu Desita gunakan, sumber belajarnya? Sumber belajarnya nanti dari buku buku Moco Teks Aksara Jawa. Itu saya memiliki modul sendiri, Bapak. Jadi saya membuat modul sendiri dari yang paling mudah sampai yang sedang sampai yang tersulit. Karena ini adalah pertemuan pertama pada pembelajaran baca tulis aksara Jawa, jadi nanti saya beri yang mudah dulu, yaitu yang aksara legenong. Jadi aksara yang memang masih sangat dasar sekali, belum masuk ke angka, belum masuk ke aksara murda atau aksara yang rekan. Itu nanti masuknya di kurikulum yang kelas 8. Untuk kelas 7 masih dasar. Jadi nanti ya memang ada buku modul yang saya buat itu, ada buku penunjang yaitu buku paket dari Erlangga. Itu juga sangat bagus dan menunjang siswa untuk belajar baca tulis aksara Jawa dengan mudah. Bahkan di situ sudah ada contoh-contoh paragraf yang bertuliskan aksara Jawa. Nanti anak bisa membaca. Untuk menulisnya berarti nanti anak membuat satu paragraf sendiri, kemudian dialih aksarakan ke aksara Jawa. Begitu, Bapak. Iya, baik. Mungkin ada penggunaan media yang terkait dengan literasi digital untuk anak? Literasi digital ada, yaitu aplikasi menulis aksara Jawa. Itu di Play Store sudah ada, Bapak. Iya, sudah ada. Jadi tinggal download kemudian install itu butuh proses, tidak saya paparkan pada pertemuan ini. Kemungkinan pertemuan ke depan, karena yang jelas dia mengetahui dulu dasarnya dulu. Nanti kalau sudah dan dia sudah mulai menyukai aksara ini, mereka dianjurkan untuk mendownload aplikasi aksara Jawa. Jadi nanti kita bisa merencanakan chat ya, Pak ya, istilah di WhatsApp itu kita chat dengan menggunakan aksara Jawa. Misal ada tugas atau mungkin ini untuk latihan siswa untuk mengechat ke saya, dia menggunakan aksara Jawa. Nah, itu kan bisa. Atau mungkin saya memberi tugas ke anak di grup WA grup kelas, itu saya akan menuliskan dengan aksara Jawa. Jadi ada usaha untuk mengetahui ini aksara apa, ini dibaca apa. Praktek langsung, interaktif gitu ya. Oh iya, bagus. Ini kelihatannya menarik sekali, Bu Desita. Saya jadi semakin tertantang untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana proses pembelajaran itu, karena ini menurut saya sangat menarik. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kita tunggu aksi nyata Bu Sita nanti di kelas ketika membelajarkan para murid di kelas 7D hari Selasa besok. Itu ya Bu Sita. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Kita juga akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita akan bekerja sama lagi di pembelajaran yang sesungguhnya. Ini sudah kita rencanakan dengan baik, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Sita. Terima kasih juga Pak Irnanta. Semoga modul ajar yang saya buat ini nanti cocok untuk anak-anak. Selain itu juga harapan saya anak-anak bisa mencintai budaya Jawa. Salah satunya adalah mampu membaca dan menulis aksara Jawa. Gitu Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak Irnanta. Ya,